Bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Ya, Bu. Siap. Siap dengan membawa presentasi ini, Mas Junior? Bismillah, siap. Bisa dimulai. Astagfirullahaladzim, gimana jilbabmu, nak? Lupa, Bu. Silakan dibuka, Mas Junior. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Junior, Store Manager Tandes, mau menjelaskan tentang Grow Leadership. Lanjut, Bu. Grow Leadership adalah jiwa kepemimpinan yang siap memimpin atau dipimpin. Grow adalah singkatan dari G, goal atau tujuan, R, reality atau realitas, O, option atau opsi, will, jalan ke depan. Leadership sendiri yaitu memiliki jiwa leadership yang selalu ingin bertumbuh dan maju menjadi leader yang menginspirasi. Lanjut, Bu. Sebagai seorang pemimpin, salah satu peran terpenting adalah melatih orang-orang untuk melakukan yang terbaik. Dengan melakukan hal ini, kita akan membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik, memecahkan masalah yang menghambat, dan mempelajari keterampilan baru dan mengembangkan karir mereka. Ada 5 cara untuk melatih jiwa kepemimpinan, yaitu yang pertama, percaya diri. Yang kedua, terbuka terhadap orang lain. Yang ketiga, bersikap tegas. Yang keempat, bertanggung jawab. Dan yang kelima, ada sikap saling menghargai. Penjelasan dari percaya diri. Percaya diri membuat kita berani untuk melakukan apapun di sekitar kita. Percaya diri menjadi semangat bagi kita untuk tampil dengan baik, sehingga menimbulkan sikap optimis bagi diri kita untuk lebih maju. Untuk mempunyai jiwa kepemimpinan yang paling dasar harus kita miliki adalah percaya diri. Jika tidak memiliki percaya diri, bagaimana bisa menunjukkan yang terbaik? Walaupun orang tidak percaya pada kemampuan kita, tetapi kita harus percaya dan tunjukkan kemampuan kita. Yang kedua, terbuka terhadap orang lain. Terbuka terhadap orang lain berarti kita bisa berinteraksi baik dengan orang lain. Kita tidak perlu memaksakan kehendak kita sendiri. Tetapi kita harus melihat kehendak orang lain juga. Selain itu, kita juga harus mau menerima saran atau kritikan yang diberikan orang lain kepada kita. Jika kita terbuka terhadap orang lain, maka orang lain juga akan sebaliknya. Jika kita tertutup terhadap orang lain, maka orang lain akan menganggap kita sombong. Maka dari itu, dengan terbuka terhadap orang lain, jaringan pertemanan yang kita miliki juga akan semakin luas. Yang ketiga, ada bersikap tegas. Sikap tegas sangat penting dan dalam melakukan berbagai hal. Kita tidak boleh ragu-ragu ataupun takut dalam melakukan sesuatu. Jika yakin, kita harus lakukan segera. Jika tidak yakin, jangan dilakukan. Sikap tegas ini akan membantu kita lebih mudah dalam bertindak. Yang paling penting adalah kita harus bersikap tegas dulu sama diri sendiri, setelah itu baru sama orang lain. Jangan sampai kita bersikap tegas sama orang lain, tetapi dengan diri sendiri tidak tegas. Ini bukan, Bu. Bawahnya lagi. Yang keempat adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti kita mau menerima segala resiko yang kita lakukan. Sikap tanggung jawab identik dengan berani, karena orang beranilah yang mau bertanggung jawab. Dengan memiliki sikap tanggung jawab, membuat kita tahu apa yang kita lakukan itu benar atau salah. Jika itu salah, sikap tanggung jawab akan mendorong kita untuk lebih baik.
Jika kita tidak tanggung jawab, berarti kita tidak mau menerima kesalahan yang kita buat. Akibatnya pun kita tidak akan pernah maju. Yang kelima, sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai sangat penting dimiliki dalam berinteraksi dengan orang lain. Kita tidak boleh menganggap diri kita yang paling hebat ataupun paling tinggi. Tetapi kita harus menganggap diri kita itu sama dengan orang lain. Walaupun pendapat kita berbeda, kita harus mengutamakan persatuan dalam perbedaan. Saling menghargai membuat kita dihormati orang lain. Begitu juga sebaliknya. Jika kita tidak menghargai orang lain, maka orang lain akan menganggap kita orang yang egois. Selain cara melatih jiwa kepemimpinan, kita harus juga mempunyai pola pikir dan sikap yang harus dimiliki seorang leadership. Pola pikir dan sikap yang harus dimiliki leadership, yaitu leadership biasanya menjalani tahap demi tahap dalam hidup, hingga terbentuk jiwa kepemimpinan dalam dirinya. Jika ditarik kesimpulan, sebenarnya kita pun bisa mempelajari bagaimana cara menjadi pemimpin dengan mengetahui cara berpikir seorang pemimpin. Tidak semua orang bisa dan mampu menjadi seorang pemimpin, tapi semua orang punya peluang untuk menjadi pemimpin. Berikut beberapa sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin atau leader. Yang pertama, ada memiliki sifat jujur. Yang kedua, komunikasi dengan baik. Yang ketiga, bersikap adil. Keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, membangun tim dengan baik. 6, percaya diri. 7, memahami kondisi. 8, memiliki selera humor. 9, bersikap kreatif. Dan 10, manajemen waktu yang baik. Kepemimpinan adalah kapasitas untuk menerjemahkan visi menjadi kenyataan. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, untuk Mbak Junior bisa unjuk salah satu temannya untuk diberi pertanyaan. Berarti nunjuk satu, Mbak ya? Bu. Iya benar. Tunjuk temannya aja. Mbak Dwi. Mbak Dwi. Bu Novi, aku menunjuk Mbak Dwi. Gimana? Sudah ada? Sudah, Bu, Mbak Dwi. Tapi orangnya... Kalau saya yang bertanya, boleh apa enggak? Silakan. Tanya apa, Bu, kita? Sikap saling menghargai itu kayak gimana ya Mbak? Terus boleh nggak aku dikasih contoh di pekerjaanmu sekarang yang sudah pernah terjadi?
sikap saling menghargai yang di toko ya Bu ya. Saat terjadi di toko itu, jadi kita harus saling menghargai sesama partner. Entah itu partnernya lebih tua atau partnernya masih muda. Yang terpenting adalah kita kerja tim. Jadi saling menghargai pendapatnya mereka. Mereka punya usul apa, kita harus menerimanya juga itu usulnya. Nanti dikelompokkan jadi satu. Setelah itu nanti kita rundingkan lagi sama tim itu. Jadi kan kita menghargai pendapat dan kita menghargai masukan juga. Gitu. Tapi kalau misal kita menghargai dia, tapi dia nggak menghargai saya, ya kita tegur. Soalnya saya sudah menghargai sebagai tim di toko. Kok kurang puas ya sama jawabannya? Gimana? Loh, aku sing bertanya yuk tambah aku sing menjawab. Ya, Kan saling menghargai toh Bu, meskipun kita ya. kan kita satu kerjaan nih. Nah, misal partnerku itu lebih apa ini namanya? Lebih cenderung ke sikap egois misal ya Bu ya. Kayak sekarpe dewe misalnya gitu. Dan DE itu ya wes sudah ditegur, aku yang menghargai DE yo apa yo? Aku menghargai DE karena DE yo partnerku lama. Tetapi kalau semisal dia nggak bisa menghargai aku, ya wes, aku nggak bakalan menghargai DE. Karena aku di sini kerja tim, nggak kerja individu. Kalau kerja tim sama dengan sama-sama saling menghargai. Oke nih, saat kamu gak dihargai, kamu gak menghargai. Kira-kira di toko itu iso ono gak terjalin suatu kontak dan hubungan yang baik antara partner? Kalau kan kerjanya tim, ya kan. Terus kalau salah satu nggak menghargai, terus satu ikut, kira-kira iso omset nggak ikut di toko? Apa Bu putus-putus tadi? Kalau misalnya kan kamu tadi bilang, ya kalau aku dihargai ya aku menghargai, kalau aku gak dihargai ya aku gak dihargai, aku ya gak bakal menghargai DE kayak ngono kan. Ya enggak? Iya. Kira-kira di toko iso omset nggak kalau kayak ngono? Nggak bisa sih. Kan soalnya apa ya? Berdiri dewe-dewe, nggak satu tim kayak gitu. Nah, Jadi ya harus itu urusanmu. Tetap saling menghargai. Nah, berarti sikap yang harus diambil dalam kasus ini apa? Ya kita kayak kita tetap menghargai DE terus, kayak dikasih masukan terus supaya sama-sama saling menghargai dan sama-sama saling kerja tim. Dikasih masukan supaya nggak jalan dewe-dewe gitu. Soalnya kan kita juga kerja di target itu. Oke lah. Oke, terima kasih ya Mbak Junian. Sama-sama Bu Vita. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum waktu kita habis. Dan gitu. Itu Ibu Desi mau bertanya. Ayo Ibu Desi. Silakan Ibu Desi bertanya. Telepon biar. Iya, Bu Desi. Bertanya apa Bu Desi? Bu Junior mau tanya. Bukan, itu penjahatnya. Beberapa sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin atau leader. Yang poin 10, manajemen waktu yang baik. Manajemen waktu yang baik itu contohnya gimana Bu Junior?
manajemen waktu yang baik. Manajemen waktu yang baik itu kayak ini Bu, kayak perencanaan untuk mencapai target dalam waktu yang sudah ditentukan. Jadi apa ya? Kita punya perencanaan dan kita punya target, dan target itu sudah ada batas waktunya. Misal kayak dikasih targetnya itu hari ini ngerjain tugas apa, terus rencananya mau dikerjain kapan dan dikumpulkannya itu sudah ditetapkan juga. Gini, mau tanya, semisal kita sudah dikasih target jam segini harus selesai, tiba-tiba ada kerjaan mendadak, itu gimana ya solusinya? Ya, itu. Begini, Bu Desi. Kalau bertanya tolong jangan menyudutkan ya. Gak menyudutkan Ibu Vita. Ya apa tadi, Bu? Vita. Gini. Semisal kita sudah bikin target kerja nih. Jam segini harus selesai. Terus tiba-tiba ada ada tugas yang mendadak. Itu solusinya gimana? Kita harus mendahulukan kerja mana? Target kerjaannya mana? Ya itu. Didahulukan yang mendadak itu tadi kan, karena dari atasan kadang kan juga harus cepet-cepet. Jadi yang dadakan dulu karena disuruh cepet itu baru kerjain yang target selanjutnya. Kalau dua-duanya mendadak ya Pak? Dua-duanya penting gimana? Ya ini dilihat dulu yang penting banget yang mana itu dikerjakan, baru yang kedua. Gitu. Oke, makasih Bu Junior. Sama-sama Bu Desi. Mungkin penjelasan sederhana sebentar ya. Saat mungkin ini sudah target kerjanya sudah diatur, keseluruhannya sudah diatur nih. Tiba-tiba atasan minta sebuah dokumen ataupun pekerjaan yang emang nggak ada kata-kata urgent ataupun yang lainnya, itu bisa mendahulukan target kerja kita yang urgent terlebih dahulu. Jadi bisa dikonfirmasi ke atasan bahwasanya saya masih punya pekerjaan yang emang urgent Pak atau Bu, mungkin pekerjaan bisa disela beberapa waktu kemudian. Itu juga bisa jawaban yang memang itu kalau apa ya, jawaban singkat lah. Tapi kalau dua-duanya urgent, mendahulukan mana? Bisa konfirmasi ke atasan. Kalau memang ini memang urgent nggak bisa disela, mendahulukan atasan. Tapi kalau semisal ini memang bukan urgent yang harus sekarang kayak gitu, itu bisa mendahulukan target kerja kita kayak gitu. Supaya apa? Kita sebagai leader juga bisa menunjukkan jiwa kepemimpinan kayak gitu. Berarti dilihat dari kerjaannya dulu, Bu. Iya benar. Dari baru info ke atasan kalau misal emang benar-benar urgent. Takutnya ini pekerjaan memang urgent dan harus dikumpulkan hari ini ataupun di jam ini. Nah, tiba-tiba atasan meminta tolong untuk mengerjakan tugas tanpa ada embel-embel emang urgent dan harus dikerjakan hari ini dan sekarang ya kayak gitu. Kita juga bisa konfirmasi terlebih dahulu bahwasanya kita punya tugas yang Intinya itu sistem koordinasinya itu pas, jangan sampai ada miskomunikasi. Kalau ada miskom, itu pasti menimbulkan sebuah masalah. Kok Mbak Novita ini Kak on cam ya, nakal. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Itu Ibu Desi anaknya mungkin mau tanya. 1141 ya. Nggak bisa ditutup. Sebentar ya. Bu Beni tanya. Tuh, Ya, Bu, silakan. Feni mau tanya, Feni. Alhamdulillah, Feni. Siksa sing angel, Fen.
Sambil tulis dulu nomor tokennya. Kok nomor token? Iya, Jun, nomor tokennya Jun, ditulis Belum Jun. aku infokan. Aku mau tanya yang poin nomor 2. Apa kon? Yang mengenai terbuka terhadap orang lain. Nah, itu terbukanya dalam hal apa saja, Bu? Kok Untuk ibu? ini Mbak Junior, bukan Ibu. Oh ya, Bu Junior. Mbak Junior. Terbuka terhadap orang lain, Mbak ya. Terbuka terhadap orang lain itu bisa terbuka hal tentang pekerjaan atau bisa jadi kayak kendala gitu. Terbuka itu bukan berarti kita semuanya harus orang tahu gitu. Jadi ada yang terbuka karena sebabnya misalnya karena pekerjaan atau kendala itu tadi. Kalau untuk terbuka hal pribadi kan nggak semua orang mau untuk terbuka ke temannya itu Mbak. Dan nggak perlu memaksa kalau nggak perlu memaksa untuk terbuka. Jadi misal anaknya nggak mau terbuka ya udah, gimana caranya biar anak itu tadi bisa mau. Gimana Mbak Feni? Puas dengan jawabannya? Bu Junior tanya, semisal ya Bu, kita udah terbuka sama tim kita, tapi tim kita tuh nggak mau terbuka sama kita, gitu gimana solusinya? Agar Mungkin interaksi apa ya? sesama tim itu enak gitu. Mungkin ini Mbak Fen, anaknya itu aja, ditanyain aja. Soalnya kan kalau semisal satu tim nggak mau terbuka kan, kita kata Ibu Pita tadi itu loh, nanti susah kerjanya. Jadi misal nih, barangkali dia mau terbuka sama sampean, partner sampean sungkan gitu. Biasanya kan sekarang kan sering sungkan sih Mbak, jadi susah untuk terbuka nih.